Indonesia suka sekali tuh menjawabnya. Cari aman. Hello, it's me again. Episode ke-6, sixth episode. Are you getting used to it? You sudah mulai terbiasa dengan ini? Yes, I am getting used to it. Or no, I'm not getting used to it. So, kenapa tidak? Jadi apa saja you pikir di dalam bahasa Indonesia, you harus langsung punya itu otomatis di otakmu. So, kenapa tidak? Why not? Why not? Jadi belajar setiap hari 3-4 kata-kata yang you sering pikir. Jadi why not? Kenapa tidak? Oh, atau kalau, if or when, tapi you harus bilang, menghafal, tidak download di komputermu. That is the problem kalau you tidak omong dan tidak mendengar, sebab they are the same. Mereka sama. Mereka punya koneksi. Apa yang you tidak pernah dengar susah di meniru. It's hard to copy. Susah di meniru. So, you harus belajar banyak hal yang you sering pikir. Apalagi? What else? What else? What else? I'm bored. Saya bosan. I'm bored. Pertanyaan, are you bored? Jawabnya positif, negatif. Yes, I am bored. That's the positive answer. Menjawab positif. Negative answer, jawabnya negatif. No, I'm not bored. Jadi itu paling penting untuk belajar awalnya. Pertanyaan, question. Pertanyaan, question. The question is, are you happy? Jawab, yes, I'm happy. No, I'm not happy. Positive, negative. Jadi mulai dengan itu saja. That's the dasar. Are you going? Kamu mau pergi? Yes, I'm going. No, I'm not going. So, itu paling mudah. Most easy. Paling mudah. So, pertanyaan pertama itu hanya are you? Simple. Jangan dirumitkan. Keep it simple. Sebab kalau simple, you bisa ngerti dan ikut semua hal yang you perlu belajar. Dan ini baby steps, langkah bayi. Baby steps, sebab kalau you belum punya network jaringan di otakmu di dalam bahasa Inggris, you tidak bisa belajar banyak. Itu mission impossible. Misi yang mustahil. You bisa paksa, enggak mungkin. Kecuali you tinggal di negara di luar negeri dan you di sekelilingnya orang barat semua, you dengar Inggris terus. Pasti akan belajar Inggris kalau you tidak tinggal sama teman orang Indonesia, sebab itu juga ada pengaruh besar kalau you ditemani terus dengan orang Indonesia dan you aman lagi dengan bahasa Indonesia, you tidak akan ngomong. So itu juga masalah untuk orang Indonesia. Cari aman, cari apa yang you tahu. Tapi kita harus seperti di lagunya sekarang yang paling terkenal, Into the Unknown. Toh yang kedua dari Frozen. So, dari banyak cewek sudah mulai belajar Into the Unknown. Jadi putar itu lagu kalau you suka. Kalau laki-laki mungkin ada juga banyak laki-laki yang suka itu, tapi kalau tidak, belajar juga lagu
Ya dari kartun, dari Iron Man atau Spider-Man. Lagu keren untuk laki-laki. Tapi putar lagu setiap hari. Juga lagu yang paling mudah untuk digunakan itu seperti The Days of the Week song. The Days of the Week song. Dan itu ada lagunya untuk anak atau orang dewasa sebab sama Ji. Kalau you belum bisa ucapkan semua hari seperti hari Minggu, Senin, Selasa. In English is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ada lagunya untuk itu, the days of the week. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. These are the days of the week song. And you play it, putar itu, until, itu juga kata nyambung, until sampai, until tomorrow, sampai besok, until I see you again. Jadi itu harus di-download itu. Jadi setiap hari bilang, apalagi, what else, until, sampai. Kata dasar. Basic English, fokus dengan itu, lupa semua rumus, active, non-active, irrelevant, tidak penting, not important, sampai until you lancar bahasa Inggris, baru you belajar rumus, okay, that's not the problem. Tapi jangan terbalik, jangan rumus dulu, dan kemudian you harus belajar dasar, that's ridiculous, konyol, ridiculous, itu kata sedikit lebih susah, tapi itu juga harus belajar. Ridiculous. Dan itu memang kurikulum sudah berubah, yang seperti sebelumnya saya sudah menjelaskan. Kurikulum speaking listening sudah mulai di SMP, di SMA. Hanya sebab lockdown, takdir orang Indonesia, murid dan guru, tambah lebih parah lagi sekarang. Sebab online education itu sangat tidak efektif. Kalau you belum dapat educational system yang tidak punya murid yang autodidak, yang tidak bisa cari jawab sendiri. Apalagi orang Indonesia suka sekali tunggu jawabnya. Cari aman. Saya diam sebab saya tidak mau saya takut salah, dan saya tidak mau nanti dikenal atau ditahu, saya tidak tahu sebenarnya jawabnya. So you tunggu aman, sudah you dengar jawab, ditulis jawabnya. Tapi you tidak belajar. So itu masalahnya untuk banyak orang Indonesia. Kalau you belum punya pikiran kritis dan cari jawab sendiri lewat komputer dengan cara siapapun, dan tidak malu untuk minta sama teman, oh maaf saya tidak tahu ini, you bisa menjelaskan sama saya. Banyak orang masih punya malu dengan itu. Saya tidak ngerti kenapa, sebab saya dari barat, kita tidak begitu. Kalau kita tidak tahu, you tanya toh, you ask to your friend, to the teacher. Dan kalau orang lain pikir you bodoh atau kenapa you tidak tahu itu, mengejek, mocking, itu semua bagian dari hidup. Tapi percayaku, believe me, Inggris, pada saat you mulai jatuh cinta sama bahasa Inggris, you tidak akan bisa berhenti belajar terus menerus, sebab memang hampir bisa dibilang nomor 1 sekarang untuk skillnya yang paling penting. Apalagi ekonomi akan cukup dapat kerusakan besar di Indonesia, jadi kompetisi jadi juga jauh lebih tinggi. Jadi tanpa bahasa Inggris ya hampir tidak ada sempat untuk melamar di perusahaan luar negeri, perusahaan besar, educational system, forget it, lupa saja. Jadi Inggris jadi number 1 untuk siapapun yang belum bisa, atau kalau sudah bisa, selalu memperbaiki. Always improving your English. Any which way, dengan cara apapun. Listening, speaking, dan paling penting terpapar. Lagu,
cartoon, movie, and instructional videos like this, dari tutorial seperti ini, supaya juga betul ngerti kenapa you harus begini atau begitu. Sebab itu jarang dia menjelaskan, apalagi dengan bunyinya, like tired. Jadi you harus tahu persis, tired. Better late than never. Jadi harus lambat. Orang Indonesia suka sekali kasih cepat, supaya saya tidak bisa betul dengar apa mereka bilang. Itu hanya dipuji, you mau singkatkan, tapi saya tetap dengar itu tidak bagus. Jadi lambat dulu, sempurnakan, make it perfect, and then you can talk faster. So you want it or not, you have to learn English. Mau enggak, you harus belajar bahasa Inggris. Okay, see you in the next episode. Keep practicing, keep it simple, keep it doing. Share, like, and subscribe, and hit the notification bell. See you next time.